Tunanetra ini setiap kali membuka mata pasti akan membunuh orang. Tapi dia membunuh bukan untuk kesenangan, melainkan karena setiap membunuh satu orang, penglihatannya bisa pulih sedikit demi sedikit. Jadi setiap tiba di suatu tempat, dia pasti membantai tanpa ampun. Semakin banyak yang dibunuh, penglihatannya pun makin membaik. Hari itu dia bersiap naik kapal menuju kota berikutnya untuk melanjutkan pembunuhan. Tak disangka di tengah jalan dia bertemu sekelompok perampok bertopeng menyerang kapal dagang. Awalnya dia tak berniat ikut campur, tapi karena ingin menutupi jejak, para perampok justru berniat membunuhnya. Terpaksa, dia pun turun tangan membasmi mereka. Dia menarik kain hitam dari matanya, lalu membuka mata pembantaian, kemudian mengeluarkan erhu. Duduk bersila dengan satu kaki melayang di udara. Hanya dengan suara dari gesekan senar, dia dengan mudah membunuh semua perampok bertopeng. Setelah itu dia membawa wanita yang selamat pergi. Ternyata pria ini adalah orang modern yang datang dari dunia lain, memiliki sistem yang bisa meningkatkan kekuatan setelah menyelesaikan misi. Setelah berhasil menyelamatkan wanita itu, dia mendapatkan kemampuan indera panas, sehingga bisa merasakan lingkungan sekitar tanpa menggunakan mata. Saat itu wanita yang pingsan pun sadar, dan setelah tahu dirinya telah diselamatkan oleh pria buta, dia sangat berterima kasih. Lalu dengan bayaran besar memohon pria itu jadi pengawalnya, untuk mengantarnya pulang ke rumah. Tapi si pria tidak tertarik dengan uang. Apalagi dia masih harus menyelesaikan misi sistem dengan membunuh orang. Dia langsung menolak. Namun saat dia berbalik untuk pergi, sistem tiba-tiba mengeluarkan misi baru. Selama dia bisa melindungi wanita itu selama 24 jam tanpa terluka, dia akan mendapatkan ilmu tingkat dewa. Konon ilmu ini terbagi menjadi 9 tahap. Dan bila dikuasai, bahkan dewa pun harus bersujud demi mendapatkan ilmu tertinggi itu. Si buta langsung setuju membantu wanita itu. Keesokan harinya, dia pun berangkat dengan wanita yang sudah menyamar sebagai pria. Tanpa tahu, identitas asli wanita itu adalah seorang putri yang pulang untuk mewarisi tahta. Namun para pesaing tidak akan membiarkannya pulang hidup-hidup. Setelah mengetahui upaya pembunuhan gagal, mereka langsung mengeluarkan hadiah besar untuk mengejarnya. Semua bandit dan preman dari berbagai daerah langsung senang bukan main. Mereka mengerahkan orang-orangnya untuk mencari sang putri. Meski si buta sudah menyamarkan putri itu sebagai laki-laki, tetap saja tercium oleh salah satu preman yang jeli. Saat si preman hendak melapor, tanpa disangka, si buta sudah muncul di belakangnya. Dengan satu kibasan tangan, dia memotong leher preman itu dengan sehelai daun bambu. Tak disangka, sistem kembali mengeluarkan misi pembasmian iblis, meminta dia untuk mengumpulkan 3 pemimpin kekuatan yang menghadangnya, dan membasmi mereka sekaligus. Dengan begitu dia akan mendapatkan hadiah besar dan peningkatan kekuatan. Maka si buta sengaja membocorkan keberadaannya, lalu membawa sang putri ke penginapan di kota untuk menunggu. Tak disangka para pembunuh yang sudah bersiap sebelumnya langsung mengepung mereka. Tapi si buta tetap tenang, sama sekali tidak panik. Saat itu 3 pemimpin kekuatan sedang duduk santai di lantai bawah sambil tertawa. Mereka percaya diri penuh menunggu kabar keberhasilan dari anak buahnya. Tapi di detik berikutnya, semua anak buah mereka telah dibunuh seketika. Dan si buta duduk santai di depan pintu, mengancam siapapun yang maju akan mati. Tapi para pemimpin itu merasa unggul karena jumlah mereka banyak, dan sama sekali tidak menganggapnya berbahaya. Mereka pun langsung memerintahkan semua orang untuk menyerangnya. Sedangkan si buta tetap tenang, lalu mengeluarkan erhunya, menggesek senarnya secara acak. Dan di detik berikutnya, semua penyerangnya tewas dalam satu serangan.